Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nalilham, NIM 21030603 di kelas PTNC Prodi Peternakan dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video ini saya akan menjelaskan metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak serta hubungannya. Soal pertama itu, jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Pada monogastrik, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas saliva, lalu di dalam giza diolah secara mekanis dan hidrolisis, lalu dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan, utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan atau melalui sekum, rektum, dan kolon. Pada bagian miles terjadi pencernaan. Sedangkan pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yaitu serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi piruvat. Kemudian asam piruvat yang dihasilkan akan diubah menjadi VFA, CO2, dan CH4. Lalu ada soal nomor 2, yaitu jelaskan metabolisme karbohidrat dari hati dari produk awal hingga produk akhir. Metabolisme karbohidrat. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati ini melakukan fungsi spesifik. Yang pertama itu menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, glucogenesis, lalu membentuk senyawa kimia yang paling penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati ini penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa dalam darah normal. Misalnya itu penyimpanan glukogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, lalu menyimpannya dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa dari darah mulai turun terlalu rendah. Lalu yang ketiga itu jelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Proses pencernaan pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampurkan dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan konsentrasi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkannya dengan getah pencernaan yang terdiri dari HCl dan pepsinogen. Pepsinogen bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecahkan protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Lalu mukosa usus terdiri atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat lumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melincinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak pilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari pilus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino akan berasal dari protein yang lolos degradasi, protein mikroba rumen yang tercerna, terserap dalam usus, serta hasil fermentasi rumen. Perombakan protein oleh enzim proteolik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau deaminasi, sehingga dihasilkannya asam amino seperti NH3. Kegiatan deaminasi asam amino
menghasilkan amino yang bersifat konstitutif, yang berarti bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino walaupun sudah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi di dalam rumen. Protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amino untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba, kemudian masuk di dalam abomasum dan selanjutnya dalam usus kecil akan diabsorpsi yang akan masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen sekitar 80% spesifik mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen merupakan pengguna amino sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping manfaatnya, mikroba rumen, amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen, dibawa ke hati, lalu diubah menjadi urea. Beberapa urea akan dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen. Tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Selanjutnya itu soal nomor 4, yaitu jelaskan proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati. Di dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik dan dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan untuk sebagian mikroba rumen untuk mempertumbuhannya, terutama oleh Bacteroides ruminicola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Bacteroides ruminicola akan menggunakan 40% peptida dalam rumen, sedangkan Butyric Vibriosolven menggunakan kurang lebih 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Soal kelima itu jelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam amino, asam-asam lemak dan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh, tidak terserap oleh rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus yang akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju jaring-jaring tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol akan diolah menjadi enzim lipase. Gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemuliskan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam sehingga air dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem hepatik dan ductus petricus. Sebagian dari lemak diserap masuk ke peredaran darah melalui sistem hepatik. Dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak akan diserap mengalami metabolisme di dalam hati. Suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju jaring-jaring. Pencernaan lemak pada hewan monogastrik atau lambung tunggal. Sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol.
Saat lemak masuk ke dalam tubuh duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon estrogastrik dan menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dan dirombak oleh eksternasi yang memecah ikatan ester antara asam lemak dengan gliserol. Garam-garam empedu mengolikasikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi diglycerida, monogliserida, dan asam-asam lemak bebas dan gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam-garam empedu. Garam empedu lalu dibebaskan dalam sel mukosa dan digunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Kemudian fosfolipid distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening. Sebagian globul-globul kecil yang disebut klimikron akan dibawa ke aliran darah. Selanjutnya itu soal nomor 6, yaitu jelaskan proses metabolisme lemak ke dalam hati. Proses ini dimulai pertama itu hidrolisis atau lipiolisis. Pada proses ini lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut di metabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga dengan proses ini. Asam lemak tak jenuh akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan asam lemak tak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA. Bakteri anaerob digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Lalu ada bakteri Fibriolefen yang akan digunakan menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen, diantaranya level lemak dan pH. Bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogenesis atau biodegenesis. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh hasil proses hidrolisis dan dalam rumen. Terjadi isomerisasi dari ikatan cis pada trans. Isomerisasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biogenesis menyebabkan lemak esensial rusak namun tetap tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminansia masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Kemudian lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Kemudian usus halus ternak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk triacylglycerol dalam epitel khusus pria, kemudian membentuk klimikro dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Soal yang terakhir itu yang ketujuh, menjelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi tubuh baik unggas ataupun ruminansia. Metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan lemak yang akan masuk ke jalur metabolisme karbohidrat. Dengan ini akan terjadi reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu hasil akhir pencernaan yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap 2 karbon akan mengikat satu molekul CoA, kemudian menjadi molekul asetil CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat.
Asetil-CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kemudian menjadi komponen lemak. Karbohidrat ini juga berlebihan akan diubah menjadi lemak yang akan disimpan di jaring lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein akan mengalami 3 cara, yaitu yang pertama, asam amino akan diubah menjadi piruvat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Yang kedua itu asam amino ketogenik diubah menjadi asetil-CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Yang ketiga itu asam amino non-glukenik dan non-ketogenik yang diaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui 3 cara yang tadi, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbondioksida, CO2, dan air H2O, seperti halnya karbohidrat. Berikut penjelasan saya, bila kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.